Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama saat ini kita mau satu hati di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama siapkan hati, kita naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat-saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh, kami membawa setiap keberadaan dan seluruh segenap hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Biar setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu, itu yang menyentuh hati Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan di hadapan Engkau. Dalam segala situasi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak goyah. Karena kami tahu Engkau pegang teguh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sembah pujian bagimu. Datang menyembahmu, Malam hari ini kami datang menyembah. Yesus. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang setiap hidup kami. Kami menyembahmu, Kami datang bersyukur buat setiap pertolongan-Mu makasih di dalamku. ya Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, amin, takkan ku goyah sebab Yesus Sertaku, oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. amin. Oh, oh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. yang kami pegang teguh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaan
pernah terlambat. Pertolongan demi pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Ini setiap pernyataan kami di hadapan-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama menyatakan Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau satu-satunya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Menyertai kami semua, Kau menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam jalan kebenaran, Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau kebenaranku, Kau kekuatanku. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman kami katakan, ku tak akan menyerah. Kami takkan Pada menyerah. apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segenap hati kami
setiap kehidupan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami tahu Tuhan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik dalam setiap hari-hari kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi masa depan kami Tuhan. Engkau merancangkan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Hanya kepadamu. Satu kali lagi kami mau nyatakan dengan iman di hadapan Engkau. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah hanya Engkau. kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, Yesus. Kami percaya kepada-Mu, Terima kasih Tuhan. janji-Mu ya dan amin, tak pernah berubah. Kasih setia-Mu kepadaku selalu baru, Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami percaya penuh, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari malam hari ini bangun iman. Mari serahkan setiap kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah gentar. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, biar terukir di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari dengan iman. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati kita percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya ya Tuhan, janjimu ajaib. Kami percaya hanya kepadamu, sebab Engkau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kembali kami berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu, urapan-Mu ada atas kami. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar setiap kami boleh sungguh-sungguh membuka hati bagi firman Tuhan. Engkau tahu hati kami yang rindu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara, masih dari Sydney, Australia. Ya, saya masih ada beberapa hari di sini ya, dan bersyukur biarlah kita selalu rindu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya juga akan tetap setia untuk melayani Bapak Ibu Saudara karena saya melihat betapa banyak orang yang rindu, puluhan ribu ya setiap malam mendengar Mesbah Doa, dan iman kita semua dibangkitkan karena kita rindu untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie. Saya seorang ibu berumur 72 tahun. Shalom ya Ibu, luar biasa 72 tahun. Saya ingin bersaksi atas kemurahan Tuhan. Saya ini pengikut setia dari Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa, bahkan sejak awal pandemi, puji Tuhan. Pada pertengahan bulan beberapa waktu yang lalu, HB saya rendah sekali, hanya 6,1. Bahkan berat badan saya turun lebih dari 10 kilo dan saya merasa sangat lemah. Saya akhirnya harus masuk rumah sakit dan oleh dokter, ya saya disuruh masuk rumah sakit, tapi saya tidak mau. Saya mau hanya berdoa ya kepada Tuhan. Saya minta Tuhan menyembuhkan saya ya dengan kuasa-Nya. Tiap hari saya ucapkan kata-kata untuk penyembuhan ya berkali-kali. Setelah 6 minggu HB saya mulai normal kembali dan menjadi 12,3, dan saya percaya ini semua karena mujizat Tuhan. Dan penyakit asam lambung saya disembuhkan oleh Tuhan pada saat itu juga. Yang tadinya saya harus minum obat lebih dari 5 tahun saya sudah minum obat karena saya sampai menangis kepada Tuhan. Terlalu sakit di dada ini seperti terbakar. Ya, dan sejak 13 April 2023 yang lalu saya sudah tidak minum obat lagi, Bu. Puji Tuhan, haleluya ya. Saya mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan ya, dan iman saya bertumbuh ya lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Terima kasih Ibu. Maaf kalau kesaksian ini panjang. Ya, terima kasih atas pelayanan Ibu yang sangat memberkati iman saya sehingga iman saya terus bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati Ibu ya dan seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Wow, dahsyat luar biasa. Kesaksian dari seorang ibu yang sudah minum obat selama 5 tahun, obat asam lambung. Ya, mengalami sakit ya, tiba-tiba HB-nya turun ya, dan berat badannya turun 10 kilo. Asam lambung itu memang ya luar biasa, tetapi itu penyakit yang datang karena banyak pikiran. Berserahlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah ibu rutin dengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, imannya terus bertumbuh, imannya bangkit, dan akhirnya ibu ya perlahan mulai berserah pada Tuhan dan mengimani akan kesembuhannya. Bahkan ketika dokter suruh ibu untuk dirawat ya, untuk diopnam ya, ibu percaya dan beriman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, padahal ya sudah turun lebih dari 10 kilo berat badannya dan HB-nya tinggal 6. Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang saya katakan, gak usah cari pendeta, gak usah minta didoakan sama pendeta. Imanmu sendirilah yang menyembuhkan engkau. Cari Tuhan sungguh-sungguh ya, cari hadirat Tuhan, maka Tuhan sanggup, Tuhan mampu ya. Dan kita melihat di sini ya satu kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa supaya setiap kita juga, para anak-anak Tuhan, untuk kita bisa berserah kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Iya, baik Bapak Ibu, hari ini kita ya sudah sampai di 1 Samuel pasal yang pertama. Kita melihat ya di sini dikatakan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana. Firman Tuhan berkata ketika Hana ya berhubungan dengan suaminya, ketika dia bersetubuh dengan suaminya, teringatlah Tuhan kepada Hana dan Tuhan menjawab doanya dan mengabulkan
mengabulkan dia. Dan akhirnya pada tahun berikutnya ketika Elkana akan pergi lagi dengan keluarganya untuk menyembah Tuhan di Silo, Hana tidak ikut ya, karena dia bilang ya, saya harus menyusui anak ini, dan nanti setelah ya anak ini disapi atau lepas susu barulah dia bisa ikut ke Silo untuk ya mempersembahkan korban bersama-sama dengan Imam Eli kepada Imam Eli. Dan dia berkata sekaligus nanti dia akan bawa anak itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat 1 Samuel 1 ayat 21, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Jadi apa yang Hana nasarkan kepada Tuhan itu ya dia benar-benar kabulkan. Bapak Ibu, kalau kita bernasar dan kita tidak menepatinya, lebih baik tidak usah bernasar. Tapi Hana luar biasa. Ya, dia berkata, ya nanti kalau anak ini cerai susu, ya maka aku akan memberikan dia kepada ya Imam Eli, menyerahkan dia ya kepada Tuhan dan akan menetap di sana seumur hidupnya. 23, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Ya, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Jadi Hana seorang wanita yang memegang perkataannya, berkomitmen dengan Tuhan dan janjinya. Kalau kita pikir Bapak Ibu, ya sangat berat. Dia menantikan anak itu lama, dengan perjuangan pergumulan dia minta anak itu kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan dia anak, dan dia menamai anak itu Samuel, dan akhirnya Samuel lahir dan dia harus mempersembahkan itu pada Tuhan, itu tidak mudah. Ya, tapi itulah orang yang sudah berkomitmen dengan Tuhan harus melakukan apa yang sudah dia katakan. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri ya di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat begitu luar biasa ya iman dari seorang Hana ini. Ya, pada waktu ia mempersembahkan satu-satunya anak laki-lakinya kepada Allah, Hana sebetulnya sedang mempersembahkan seluruh kehidupannya ya, dan juga seluruh masa depan anak itu kepada Tuhan, karena kehidupan ya anak itu memang dia tahu berasal dari Allah. Tidak mudah bagi seorang wanita. Saya membayangkan ketika saya ada di Silo pada waktu itu. Benar-benar saya membayangkan, bahkan saya berkata kepada suami saya, kamu bayangkan Hana harus meninggalkan anak yang masih kecil itu, anak yang dia nantikan itu. Dia tinggalkan di sini lalu dia pergi untuk pulang kembali ke rumahnya yang jauh. Itu membutuhkan harga, itu membutuhkan hati yang hancur. Ya, dan mungkin dia berapa malam dia nggak bisa tidur karena mengingat Samuel di sana lagi ngapain, baru disapi lepas susu. Jadi itu anak pasti baru ya berapa tahun, masih sangat kecil. Tetapi itulah komitmen, dan ya Hana sangat percaya bahwa tidak ada keraguan sedikit pun untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Dia berarti kan tahu masa depan Samuel akan jadi apa. Ya, dia sangat percaya kepada Allah. Kita melihat ya ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana pemberian yang diberikan kepada Tuhan itu. Ya, apakah pemberian kita anggap terlalu besar kepada Tuhan? Ya, misalnya kan mempersembahkan uang atau apapun. Ya, kita belajar dari Hana, dia memberi persembahan yang terbaik, segala-galanya yang dia miliki, anak yang dia dambakan. Karena dia mandul, ketika hamil berat rasanya, hampir seperti Abraham. Lama dia menantikan Ishak, tapi ketika Ishak lahir, Tuhan suruh persembahkan Ishak di atas tempat persembahan.
Tapi ya luar biasa iman mereka, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan yang dapat melakukan hal itu. Hanya orang-orang yang imannya luar biasa dengan Tuhan yang dapat melakukan itu. Kenapa Hana melakukan itu? Karena dia sangat tahu dan sangat percaya bahwa Tuhan sanggup memberi masa depan yang terbaik bagi Samuel, anaknya itu. Ya, Samuel kemungkinan baru berumur 3 tahun. Ya, itu ya umur yang lazim untuk melakukan penyapihan pada zaman dulu. Ya, ketika ibunya ya pergi meninggalkan dia di bait suci. Dengan mengatakan aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, Hana yang bermaksud mengatakan bahwa dia mempersembahkan Samuel kepada Allah untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Hana tentu saja tidak melupakan anak laki-laki yang sangat ia dambakan itu. Namun ia berat hati dan kita melihat di sana bahwa akhirnya Samuel menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, dan Samuel menjadi anak yang sungguh-sungguh ya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan ya kehendak Tuhan pada zamannya. Dan kita melihat ya akhirnya Hana menepati semua nasarnya kepada Tuhan. Kita akan lihat sekarang Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel pasal yang kedua. Di sana ada tentang puji-pujian Hana. Ya, ayat yang pertama, ya lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ingat, dia diolok-olok oleh istri muda suaminya Penina. Jadi dia berkata, aku mengolok-olokkan musuhku, ya aku mencemoohkan musuhku, sebab pertolongan dari Tuhan itu membuat aku bersukacita. Ya, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu ya seperti Allah kita. Jadi kita belajar dari Hana, ketika kita dicemooh, jangan membela diri, jangan membalas, tapi datang pada Tuhan. Tuhan yang sanggup memberi kita pertolongan, sehingga musuh kita pun akan melihat bahwa kita disertai Tuhan. Itu cukup. Ya, jangan kau balas perbuatan jahat orang. Datanglah kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaan atas hidupmu, musuhmu akan melihat, ya wow, ternyata dia disertai Tuhan. Itu cukup, dan itu adalah satu tamparan keras bagi orang-orang yang membenci kita. Ya, datang kepada Tuhan, jangan datang pada manusia. Jangan cari pembela, jangan cari backingan yang hebat. Datang kepada Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Ayat 3. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Hana berkata, ya janganlah kamu sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu. Ya, tapi ya datanglah kepada Tuhan. Hana berkata di sini, ini nyanyian Hana ya. Dia bilang datang kepada Tuhan karena Tuhan itu yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Hana tahu banget ya, hanya Tuhan yang sanggup menolong, dan dia yang bisa menguji hati dan perbuatan manusia. Dan karena itulah ya, karena Tuhan yang sanggup menguji, maka ya jangan cari manusia. Semuanya datang dari Tuhan, pertolongan datang dari Tuhan, pembelaan datang dari Tuhan. Ya, percuma kita mencari manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan. Tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, kita akan lanjutkan besok Bapak Ibu. Ya, karena waktunya sudah selesai, biarlah kita senantiasa ya mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, sehingga seperti Hana melihat pembelaan Tuhan, kita pun juga akan menjadi orang-orang yang melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami melihat pembelaan Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan. Seperti yang Kau menyertai Hana, membela Hana, biarlah Kau membela hidup kami. Kami tidak akan mau mencari perlindungan manusia, kami tidak akan mencari pembelaan manusia, kami hanya mencari Tuhan. Ketika ada orang yang mengolok-olok kami, merendahkan kami, biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang menguji perbuatan-perbuatan, dan Engkau adalah Allah yang maha tahu. Selidiki hati dan hidup kami, tidak ada kebencian, kepahitan, amarah, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa, biarlah iman mereka bertumbuh dalam Tuhan. Persoalan-persoalan Tuhan turut bekerja, yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, pemulihan rumah tangga, Tuhan turut bekerja. Yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Bahkan kami percaya yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi
bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran lembaga yang ada. Terus Tuhan bukakan setiap dosa-dosa yang ada di atas bangsa kami. Korupsi, pemberontakan, Tuhan buka. Supaya semuanya boleh disucikan dan dikuduskan. Indonesia menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memiliki nilai-nilai kebenaran. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati supaya semua orang berbalik dan bertobat, datang menyembah Tuhan. Dari benua Australia hamba berdoa, biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah juga bagi negara ini, bagi benua ini, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.